Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Amma ba'du, pemirsa TV 9, kita berjumpa lagi di program Ikhwal Jam'iyah, dan tema sore hari ini adalah Jatman dan pembangunan spiritualitas warga bangsa melalui Thariqah. Kita ketahui kemarin tanggal 21 sampai 22 Desember di Asrama Haji Donohudan, Jam'iyah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah atau disingkat Jatman telah menyelenggarakan kongres yang ke-13 dan telah terpilih Rois Ali Kiai Ahmad Khalwani Nawawi dan Mudir Ali Profesor Ali Maskur Musa. Sudah hadir di studio Mudir Ali Profesor Ali Maskur Musa, kita sapa. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Selamat Prof, sudah diberi amanah oleh seluruh peserta kongres menjadi Mudir Ali, dan perlu sangat berat. Ini sesuatu amanah yang berat, karena menyangkut memanage haji, hubungannya dengan kehidupan masyarakat ya, dan Thariqah perlunya dari Nahdlatul Ulama. Nah, kalau melihat kemarin pesertanya dari siapa saja Prof ini? Ada Idarah Wusta, Idarah Subyah, bagian ini untuk pengetahuan wawasan bagi warga biar lebih konkret. Ini yang mempunyai hak partisipasi penuh, penuh itu adalah Idarah Aliyah, kemudian Idarah Wusta, dan Idarah ya. Dan kita juga mengundang secara aktif para mursyid, khususnya sejauh karena mursyid inilah yang secara langsung membimbing, memberikan guidance, memberikan kajian amalan-amalan kepada murid-murid, dan itu ada di seluruh Indonesia, tapi yang kita undang yang ada di Jawa. Dan kemarin kalau kita lihat juga ada beberapa hasil kongres tentu, Prof. Mungkin bisa disampaikan beberapa hasil kongres. Kalau tidak salah ada 4 yang utama itu mungkin, Prof. Monggo, Prof. Secara umum banyak ya, tapi itu kan substansi yang kita ambil dan kita publish. Karena hasil kongres itu kan meliputi dari 3 komisi. 3 utama adalah komisi organisasi. Komisi organisasi ini menyangkut 4 hal ya. Yang pertama, sebutan persyaratan tinggi di Bandung tidak adalah kongres, jadi tidak lagi menggunakan muktamar. Ini perubahan ini ya? Ya, perubahan. Kalau muktamar kan PGNU. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sistem pemilihan pimpinannya tidak one man one vote, tetapi kita melakukan mekanisme al-wakil anti. Itu untuk seluruh pemilihan, Prof. Baik mudir maupun rois, pakai ahwa gitu. Ya, karena karena kita akan dorong sampai terbuka cabang tidak lagi ada pemilihan, tapi dikukuhkan oleh al-wakil anti. Hari ini organisasi spiritual, organisasi Thariqah. Istimewa ini. Sosial, ya. Organisasi istimewa ini para mursyid ini. Insya Allah. Nah, yang ketiga menyangkut organisasi adalah sebutan pimpinan tertinggi tidak lagi menggunakan Rois Am, tapi adalah Rois Ali dan Mudir Ali, karena memang strukturnya ada dan terletak pada namanya Idarah Aliyah. Sehingga pimpinannya adalah Rois Ali dan Mudir Ali. Konsekuensinya nanti di tingkat Wusta, Subyah juga mengikuti mungkin, Prof.
Insya Ijarah Allah begitu. Rois. Kalau yang di bawah tidak ada masalah. Oh, nggih. Nanti langsung aja rois ijarah mutlak, Nggih, nggih, nggih. mudir ijarah mutlak, atau juga ijarah ya, tidak ada perubahan. Ini Oh. hanya yang kita, Yang di aliyah nggih. yang di aliyah. Nggih, nggih, nggih. Yang keempat adalah yang substansi ya, Nggih. memindahkan atau mengembalikan majelis itbaq kepada majelis Mustafa, seperti yang diberikan pada tahun 2007. Ngapunten, Karena kalau ngapunten Prof. Ini karena pemirsa kita ini awam, banyak yang umum, istilah-istilah mungkin perlu diberi penjelasan. Majelis Oke. Iftaq. Nah, gitu. kalau majelis itbaq itu lembaga majelis yang memiliki kemutabarohan. Apakah torikah tertentu itu dianggap mutabaroh mempunyai sanad sampai Rasulullah atau tidak? Oh, Nah nggih. itu yang menyeleksi adalah Majelis. Mustafar itu. Nggih. Mustafar. Mustafar, nggih. Ya itu. Karena 4 hal itu yang penting ya. Nah, yang lain-lain hanya sesuatu yang misalkan nama-nama persyaratannya apa itu biasa. Nggih. Itu yang komisi organisasi, Prof. Nggih. Tadi ada Ya. 3 komisi. Nah, Oke. Yang kedua program. nggih. Ya program kemarin sudah saya sampaikan secara khusus 3 ya. Nggih, 3 Yang program pertama unggulan nggih. menjadikan amaliyah Thariqah ini menjadi amaliyah massal. Jadi bukan hanya di pesantren, orang berthariqah adalah juga bisa di kota besar, para pengusaha, para politisi dan pemerintahan. Nggih. Jadi thariqah bukan milik NU belaka, tapi adalah untuk seluruh warga umat Islam. Nah, itu Nggih. yang pertama. Nggih, Yang terima- kedua, nggih. Ngapunten, Prof. mengisi Ngapunten, ini tadi Prof. Ali sudah menyebutkan program. Salah satunya adalah memasalkan pengamalan thariqah. Nah, ini bagi orang seperti saya nih, Prof, yang ya profesional bekerja. Awal-awalnya kita sering takut ya masuk thariqah seperti apa. Nah, ini mungkin dengan program itu menjawab persoalan itu, Prof. Gimana, Prof? ya, jadi begini. Orang mengasumsikan berthariqah itu meninggalkan semua urusan dunia. Ya. Tidak. Nggih, nggih, nggih. Karena thariqah itu sebetulnya kan amal batin. Nggih. Jadi amalnya itu banyak esoteris feeling yang ada di dalam hati. Secara umum itu juga ada, yaitu pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs, dan yang kedua adalah tasfiyatul qalbi, membeningkan mata hati. Nggih. Nah karena itu ya amalan-amalan tidak ada sesuatu yang diamalkan secara duduk, mempunyai adab-adab, mempunyai aurat yang harus dijalankan, dan mungkin itu juga nggak lama. Ya. Nggih, nggih, nggih. Terlebihnya kita bekerja seperti biasa, meskipun hati ini tetap nyambung kepada Allah. Difokus Karena di bahwa fokus di pembersihan hati dan terbimbingnya itu tadi, Prof. Pembersihan jiwa dan hati tadi. Oh. karena kan ada 3 tahap ya. Nggih, Yang pertama mujahadah, nggih, yang kedua riyadhah, nggih. yang ketiga muqarrabah. Nah, muqarrabah inilah riyadhah bisa dilakukan melalui kapan saja. Oh. Melalui bekerja Riyadhah, juga bisa, Prof, ya? Oh, bisa biasa riyadhah itu tanpa berthariqah bisa. Tapi kalau sudah muqarrabah ya, dan itu mempunyai amal-amal yang tertentu. Nggih. Nah, itu yang umpama kita semua baju kita kotor lah, cara nyucinya bagaimana diajari, Oh. cara membersihkannya bagaimana itu diajari. Ada metode-metodenya khusus, nggih. Ya, karena salah satu thariqah yang mutabarah adalah punya aurat dan metode, ada kaifiatnya. Nggih. Jadi tidak serta-merta yang penting berzikir, tapi ada tata cara, ada kaifiatnya dan ada adabnya. Nggih, monggo Jadi nggak dilanjut. usah ditakutkan. Wah, ya itu. Orang di mana saja, kapan saja boleh dan bisa kok bertarik
Nggih. Ya seringkali dipahami masyarakat umum thariqah hanya soal aurat, soal membaca doa-doa itu yang mungkin menghabiskan waktu bagi mereka, Prof. Oh tidak, karena ada namanya kalau di Naqsyabandi seperti yang saya anut, yang saya ikuti, itu ada namanya khalwat darul anjuman. Jadi orang dalam bekerja apapun dengan hati itu tetap bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Ini namanya sendiri dalam keramaian. Itu kita tetap bekerja tapi hati kita tetap tertuju pada Allah. Jadi tidak ada ghaflah, tidak lupa, tidak terputus. Nah ini kan ada caranya. Oh iya iya. Berarti khalwat tidak harus ke hutan atau kemana gitu, Prof? Enggak. Khalwat secara khusus kalau pakai di dalam thariqah Naqsyabandi ada namanya suluknya. Orangnya salik. Tapi khalwat secara khusus adalah menirkan atau menihilkan diri dalam situasi apapun. Yang ada diri kita itu tertuju pada Allah. Meskipun fisik kita melakukan sesuatu yang seperti kita lakukan pada kebiasaannya. Nah, ya ini program pertama, semoga nanti sukses mengajak banyak orang bertarekat, Prof. Amin, amin. Ya, monggo yang kedua, Prof. Ini program yang kedua, Prof. Program kedua adalah menjadikan basis spiritualitas itu menjadi basis dari kegiatan seremonial kenegaraan. Mulai dari 17-an Agustus di Istana, atau hari ulang tahun di Pemda, Pemkab seluruh Indonesia, kita bisa bekerja sama. Karena satu hal yang terpenting dalam hal seremonialitas hari ulang tahun itu kan harus ada spiritualitasnya, ada nilai-nilai ruhaniyahnya, sehingga ulang tahun sebuah pemerintahan tidak diisi dengan hura-hura, tapi ada kekuatan spiritual untuk bisa mendorong bangsa dan negara ini menjadi negara yang betul-betul kuat dari sisi nilai, dari sisi etika, dari sisi adab. Nah, yang ketiga prioritas kita adalah melakukan konsolidasi kemandirian ekonomi. Karena anggota dari Jatman ini lebih dari 60 juta. Masya Allah. 60 juta. Dari pengamal yang mayoritas yang terbesar kan kira-kira ada 10 thariqah kan? Itu kalau dikumpulkan masing-masing yang bergabung di Jatman itu lebih dari 60. Nah, itu satu kekuatan dari sisi ekonomi, dan yang kedua dari sisi munajat masalnya pada Allah. Yang berdoa lebih banyak, Prof, ya. Insya Allah. Nah, yang terkait yang kedua tadi, Prof, artinya setiap aktivitas baik pemerintahan mungkin juga di level keluarga, Prof. Ada aktivitas misalnya kelahiran, anak-anak hari ini kan ulang tahun dan sebagainya. Ini perlu ada basis-basis spiritualitas yang perlu dikembangkan mungkin, Prof. Gini, kalau kita lihat kehidupan masyarakat sekarang itu kan kering ya. Hubungan orang tua dengan anak, anak kepada kakak adik, ya, anak kepada orang tua, sering terjadi kekerasan, ya, kehidupan misalkan di masyarakat ada perkelahian antar mahasiswa, antar pemuda. Ini menunjukkan ada kekeringan jiwa, ada sesuatu yang hilang, nilai esoteris yang ada di dalam hatinya lah. Ini yang harus disentuh. Kalau disentuh, masyarakat ini akan terbalut dalam nilai yang disebut dengan mahabbah, cinta. Karena dengan cinta itulah menjadikan hubungan kita itu penuh dengan kasih sayang dan penuh kelembutan. Nah, dengan menjalankan thariqah, insya Allah tidak ada lagi kekerasan di masyarakat karena hatinya sudah lembut. Gitu. Saya membayangkan tidak pada level negara, keluarga, bahkan mungkin institusi di NU kan banyak, sekolah-sekolah ma'arif, Prof. Nah, ini mau ajaran baru atau apa,
kita ajak untuk kembali pada basis spiritual, yaitu tarekah kan begitu, Prof. Saya setuju Mas Surur ya, karena gini, kalau bicara tentang Islam, itu kan ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman, ada Islam, ada ihsan. Ihsan, Nah, ihsan itu kan tasawuf. Tasawuf itu ujungnya adalah adab. Adab itu ada di hati. Ya, para ulama menyebutkan al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Nah, karena itu para ilmuwan di kampus, di sekolah, di pesantren, maka yang dibangun pertama kali adalah masalah adab, dan adab itu secara terstruktur diajarkan di dalam retorik. Artinya spiritualitas menjadi basis pembangunan bangsa ini, Prof, ke depan itu, Pak. Bukan mungkin, harus, kenyataannya harus begitu ya. Caranya kan bangunlah jiwanya, bangunlah baganya. Jadi memang spiritualitas itu menjadi basis dan dasar seseorang di dalam kehidupan, karena dengan membersihkan jiwa dan membeningkan mata hati, itulah akan terpantau cahaya kemanusiaan, cahaya kecintaan, ya, cahaya kasih sayang, dan cahaya untuk saling membantu. Nah, ini dari output orang bertarekah. Nah, yang kemudian terkait yang ketiga ini soal ekonomi. Bagaimana dijelaskan? Nah, monggo, Prof. Jadi ekonomi gini. Jadi saya ingin sampaikan ya, bahwa orang bertarekah itu bukan meninggalkan urusan dunia. Ya, orang bertarekah, bertasawuf, orang sufi itu bukan, maaf, orang yang hidup gunung, yang hidupnya numpang camping, tidak. Bertarekah, bertasawuf bisa di tengah-tengah kehidupan masyarakat modern. Bahkan di beberapa negara, seorang mursyid itu juga bisa merangkap sebagai kepala negara. Jadi dengan demikian, tarekah itu tidak menghalangi seseorang bisa fokus. Nah, ini untuk ke depan, Prof. Saya membayangkan ada generasi Z. Gen Z ini juga bagaimana ini mengenalkan kepada mereka terhadap tarekah ini. Tentu tidak bisa disamakan ketika meninggalkan dengan santri dan sebagainya. Monggo, Prof. Di negara-negara kecil seperti di Eropa, Jepang, anak-anak muda masuk itu karena sentuhan spiritualitas. Karena melihat Islam yang penuh damai, Islam yang penuh ramah, ya, itu menjadikan orang Jawa-Jawanya kesengsem. Jatuh cinta pada Islam. Kesengsem dengan orang-orang yang halus gitu ya. Kesengsem ya. Nah, karena itu saya setuju di kalangan anak remaja, mahasiswa itu harus sudah diperkenalkan tarekah. Nah, kita ada sayap khusus namanya matan. Majelis apa mahasiswa di tarekah. Jadi mumpung masih muda sudah diperkenalkan dengan tarekah. Tapi kalau penampilannya yang matan ini ya kayak yang tua-tua ini juga gimana ini merubah gitu, Prof. Ini soal tampilan, Prof, ini biar anak-anak jadi kesengsem tadi, Prof. Begini, orang gini ya, saya bertarekah tidak harus berpakaian ala kiai, ala Arab. Kita kan ambil isinya. Isinya tarekah itu adalah membangun hati spiritual. Pakaian itu seperti orang modern, tapi sebetulnya hatinya itu sudah tertanam kepada Allah. Karena Allah itu ada bersama kita. Bahwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kita dimanapun berada. Kita pakaian begini, pakaian kalau hatinya tertuju pada Allah, sama dengan orang yang duduk saja untuk zikir. Zikir kita itu bisa sambil jalan, bisa sambil bekerja. Begitu. Mas Ruli. Kalau bagi orang seperti saya, tampilan Prof Ali ini kayak bukan
gitu ya. Nah, tapi kan faktanya menjadi mudir alim gitu, Prof. Jadi ini perlu penampilan yang apa ya, cara-cara yang perlu disesuaikan dengan zaman, Prof. Nah, soal itu nanti kita bahas di segmen berikutnya. Terima kasih dengan tema Jatman dan pembangunan spiritualitas warga bangsa melalui Thariqah. Tadi kita sudah banyak diskusi soal kongres dan saya akan menanyakan ini di segmen terakhir, Prof. Kita berharap ke depan Thariqah menjadi sesuatu yang dicari, Prof. Bukan menjadi tempat pelarian, Prof. Nah, ini Jatman menghadapi untuk merespon situasi masyarakat yang seperti ini bagaimana, Prof? Oke, modernitas suatu keniscayaan. Karena memang perkembangan IT adalah sesuatu yang terukur, bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan. Tapi manusia di dalam alam modern itu juga harus lebih siap menghadapi modernitas ya dalam kehidupan. Nah, kunci kesiapan kita untuk dalam kehidupan modern itu apa? Yaitu mentalitas, spiritualitas, bukannya biar kita tidak goncang, tidak gegar ya, tidak gegar otak, gegar jiwa gitu melihat perkembangan. Nah, karena itu kalau orang mau stabil di dalam hal maka harus kuat, mentalnya kuat, ya. Kemudian sains intelektual itu juga kuat. Tanpa itu kan terjadi disparitas. Mengandalkan otak belaka itu akan melahirkan kekeringan. Karena otak itu adalah mengembara terus, ulul alma. Tapi kalau hati terus itu juga bisa menjadikan, ada orang mengatakan hipotis, seseorang yang bertarik itu kuat juga di bidang intelektualnya. Dan kedua, artinya syariatnya kuat, thariqah itu juga kuat. Orang bersyariat harus bertoleransi. Ya, as-syari'atu kita hakikat atilah. Jadi kalau orang hanya mengandalkan sab, tidak pakai hati, tidak ada tazkiyah, maka dia akan seperti robot lah, gitulah. Sebaliknya, kalau orang itu hanya hakiki, hakikat belaka, tapi syariatnya tidak kuat, itu juga batil lah, itu juga batil. Jadi artinya itu terlarang. Karena itu dua-duanya kuat, hatinya kuat, otaknya kuat. Ditambah skill di dalam kehidupan sehari-hari juga itu, Mas. Nah, anak-anak muda harus diajari itu. Menguatkan karena mental. Usia kita kan mungkin tidak tahu ya. Tapi yang masa depan kan punya anak-anak. Betul. Modernitas akan terus maju kalau dia tidak kuat mentalitasnya, dia bisa goncang. Nah, ini pentingnya Thariqah. Perubahan itu pasti, Prof. Ya, perubahan itu pasti. Nah, perubahan itu pasti. Untuk menghadapi perubahan agar kuat, tidak itu tadi gegar budaya, gegar sosial. Itulah, maka berthariqah itu bukan pelarian. Berthariqah itu adalah pencarian. Mencari apa? Mencari terhadap hakiki kehidupan, yaitu Allah. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu tabu ilaihi wasilah, itu ya, carilah olehmu wasilah. Nah, kalau sudah menemukan dengan sungguh-sungguh, itu akan menang di dalam perubahan apapun, identitas apapun, kemajuan bangsa, negara, kehidupan apapun, kita akan menang. Karena apa? Ada wasilah, ada batin yang membimbing, ada guru kita yang mengarahkan, ada aurat yang kita jalankan secara terstruktur. Ini Al-Quran loh ya. Jadi orang berthariqah itu perintah agama, perintah Allah. Dan kalau kita tengok beberapa sejarah, Prof, Konstantinopel runtuh oleh siapa itu? Dari Bani Utsman ini.
itu kan juga ada gurunya spiritual begitu, Prof. Beberapa catatan sejarah para pemimpin dunia, pemimpin Islam punya basis spiritual seperti itu, Prof. Gimana dijelaskan, Prof? Di Indonesia bisa dibaca buku dari Thoreko Naksabandinya Martin van Bruynesen. Itu dia menceritakan bagaimana kemerdekaan sejak zaman Pasai yang melawan Portugis di Aceh itu adalah kaum Thoreko. Zaman Belanda yang modern itu adalah Syekh Abdul Karim yang ada di Banten, itu juga guru Thoreko yang berani melawan. Perang di Ponorogo tahun 1825 sampai 1830 itu 5 tahun itu adalah Pangeran Diponegoro itu Thoreko. Lebih modern lagi, Muhammad Hatta, Wapres kita, ayahnya adalah Mursyid Naksabandia Khalidiyah. Nah, itu ya. Semakin orang bertokoh, semakin kuat mentalnya dan siap untuk menghadapi apapun, ya politik, ya ekonomi, ya bisnis, itu menjadi. Jadi sekali lagi, bertorekoh bukan pelarian, tapi pencarian. Mencari yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu. Kalau boleh saya tambahkan, tidak hanya sekedar pencarian, Prof, tetapi pembangunan masa depan. Itu torekoh, Prof. Karena banyak pemimpin terbukti dengan kekuatan mental beliau-beliau ini menjadi pemimpin yang kuat. Bung Hatta, Pangeran Diponegoro, dan sebagainya, Prof. Memang betul. Dan di beberapa negara seperti Syekh Amir Kula, nah, itu sanad yang ke-17 dari Rasulullah. Dia adalah gubernur di daerah Uzbekistan. Jadi seseorang yang bertorekoh tidak harus di masjid-masjid, di surau-surau, di pesantren, tapi seorang bertorekoh mursyid juga bisa hidup di tengah-tengah masyarakat yang modern. Dan saya yakin bisa jadi beberapa pimpinan lembaga, institusi negara kita, beliau-beliau itu juga bertorekoh. Insya Allah, dan moga-moga semua itu harus bertorekoh. Karena kalau toreko itu berarti akan ada keseimbangan, spiritualitasnya, emosionalnya terjaga, dan ini menjadi performan perilakunya itu terjaga betul kalau sudah bertorekoh. Terima kasih, Prof. Untuk mungkin ada pesan atau himbauan pada masyarakat ini di penghujung program, Prof. Monggo. Ya, terima kasih Mas Sururi, terima kasih kepada warga yang pemirsa TV 9 ya. Mohon doanya pada kami, saya yang baru diberi amanah sebagai Mudir Ali bersama Kiai Halwani yang sebagai Rohit Ali untuk manokabai Jerman. Ini berat karena masalah hati, masalah spiritual. Dan ini adalah rohnya dari Nahdlatul Ulama. Dan amalan-amalan Thoreko itu amalannya Nahdlatul Ulama. Yang ini harus kita jaga dan kita hadirkan di dalam kehidupan modern yang sedang dan terus berubah. Terima kasih kepada TV 9 yang mengundang saya untuk diskusi atau wawancara apapun namanya. Sekali lagi terima kasih pada teman-teman. Terima kasih sekali lagi Prof. Ali Maskur Musa dan pemirsa. Mari kita berharap, berdoa pada Allah semoga Jatman ke depan semakin lebih baik. Terima kasih atas atensinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.